Assalamualaikum semuanya. Terima kasih telah mengklik video ini. Dan di video kali ini saya ingin membahas tentang pembelajaran anak usia dini dengan hambatan pendengaran. Yuk simak sebagai berikut. Oke, sebelum video penjelasan, alangkah baiknya subscribe channel 2 PG PAUD dan like, komen video ini. Terima kasih. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya bulan Mei 2016, kita sempat dihebohkan oleh video viral yang menampakkan seorang bayi menangis setelah mendengar suara ibunya. Iya, bayi tersebut adalah Carlos Ruth. Bayi ini terlahir tuli atau terdapat hambatan pendengaran, sehingga di usia 2 bulan ia baru mendengar suara ibunya setelah menjalani terapi. Dari video tersebut, ia nampak tersenyum terlebih dahulu, kemudian mulai menangis terharu karena mendengar suara ibunya. Video ini diambil dari sumber GTV. Mungkin bagi kita dan sebagian orang lain menganggap bisa mendengar adalah hal yang lumrah, namun itu adalah hal yang luar biasa menurut Carl Rutz dan juga anak-anak yang mengalami hambatan pendengaran lainnya. Bahkan sampai dewasa pun mereka belum bisa mendengar. Istilah tunarungu diambil dari kata tuna dan rugu. Tuna artinya kurang dan rugu artinya pendengaran. Orang dikatakan tunarungu apabila ia tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar. Orang tuli adalah yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran, baik memakai ataupun tidak memakai alat bantuan dengar. Penyebab terjadinya ketunarunguan. Yang pertama, faktor internal diri anak, yaitu terdiri dari faktor genetik, penyakit, keracunan, lalu faktor eksternal dari anak, terdiri dari anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan, meningitis atau radang selaput otak, radang telinga bagian tengah, kecelakaan. Pada anak usia dini yang memiliki hambatan pendengaran. Pertama, perkembangan kognitif. Pada anak tunarungu ditandai dengan keterlambatan perkembangan yang disebabkan terganggunya kemampuan berbahasa mereka. Yang kedua, perkembangan motorik anak tunarungu. Bayi yang tunarungu melakukan gerakan yang berulang-ulang, seperti menendang-nendang, menjulurkan, dan melenturkan tangannya secara teratur. Secara perkembangan motorik dan fisik anak tunarungu tidak berbeda dengan anak mendengar pada umumnya. Yang membedakan adalah pada pendengaran yang mengalami kerusakan, sehingga mengalami ketidakmampuan dalam mendengar bunyi atau suara manusia. Kemampuan atau ketidakmampuan tersebut membuat anak tunarungu secara fisik saat berjalan lebih condong ke kiri atau ke kanan, tergantung pada telinga mana yang masih berfungsi dengan baik. Hal ini dilakukan untuk lebih bisa merespon bunyi yang didengarnya. Yang ketiga, perkembangan emosi anak tunarungu. Anak tunarungu pada dasarnya juga ingin memiliki keinginan untuk mengetahui dunia sekelilingnya. Namun, perasaan yang bingung dan tidak mengerti mewarnai perkembangan emosinya. Pada tahap awal, ketiga anak tidak atau belum menyadari keberadaannya pada dunia yang berbeda dengannya. Namun, dalam tahap perkembangan lebih lanjut, bahaslah yang memegang peran penting dan esensial. Keempat, perkembangan sosial anak tunarungu menurut Uden 1971 dan Medal 1980 dalam Gunawan dan Yuwati 2000 mengemukakan beberapa ciri atau sifat yang sering ditemukan pada anak tunarungu dalam kehidupan sosial sehari-hari, seperti sifat egosentris, sifat impulsif, sifat kaku, sifat lekas marah atau tersinggung, perasaan ragu-ragu dan khawatir. Kemudian ada perkembangan kepribadian anak tunarungu. Anak tunarungu yang salah lahir lebih banyak yang mengalami kepribadian yang tidak stabil atau kurang siap menerima hambatan yang dialaminya karena terbiasa mendengar. Namun karena hambatan yang diperolehnya menjadi mereka tidak siap menerima keadaan.
Dukungan dan motivasi sangatlah diperlukan agar mereka bisa menerima keadaan dirinya yang sekarang, sehingga kepribadian dan kepercayaan dirinya kembali pulih. Dan perkembangan kepribadian anak tunarungu yang mengalami ketunarunguan sejak lahir berbeda dengan yang setelah lahir dewasa. Kepercayaan dirinya anak tunarungu sejak lahir lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang setelah lahir. Langkah pembelajaran untuk anak usia dini yang mengalami hambatan pendengaran. Yang pertama, posisikan duduk anak usia dini dengan kebutuhan, khusus hambatan pendengaran, pada bangku paling depan atau dekat dengan sumber kegiatan dan tidak terhalang oleh apapun. Kedua, bantu anak usia dini belajar dengan benda-benda konkret yang diberi nama bendanya dengan menggunakan tulisan tegak bersambung. Ketiga, buat media visual sebagai alat bantu pembelajaran sesuai kegiatan. Keempat, gunakan bahasa tubuh atau mimik wajah, gestur sebagai penguat percakapan yang dilakukan. Dan terakhir, gunakan bahasa